Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak kalau Winsa itu kalau menjawab salam. Islami sekali. Iya. Sangat mencerminkan remaja Sama, Islami ya, Pak. sangat mencerminkan remaja, ya, remaja Islam. Baik, pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih dengan mahasiswa Winsa, jurusan Sastra Indonesia. Biar nanti seluruh masyarakat paham bahwa memang di Jawa Timur kalau tidak salah hanya 2 perguruan tinggi yang mengajarkan ada salah satu jurusan bahasa Jawa, yaitu dulu saya kuliah di sana juga IKIP Negeri Surabaya menjadi UNESA. Lalu juga mungkin IKIP Negeri Malang menjadi Universitas Negeri Malang UM. UM. Mungkin ya, saya belum tahu betul kalau jurusan seni rupa kayaknya ada karena saya jurusan seni rupa, tapi tiba-tiba saya harus karena pengetahuan ilmu tasawuf ini harus saya mengajarkan tasawuf Jawa. Nah, hari ini pemirsa Cahaya Batin, kami akan membahas tentang Aksara-Ma. Hari ini kita akan 2 podcast saja. Madep mantep manembah mering ilahi. Berarti ada arti yakin mantap dalam menyembah ilahi. Nah, berarti ada kata yakin dan mantap. Ada sesuatu yang tidak yakin di dalam diri kita. Kalau kemarin kita masih nuduh itu hati, ternyata kita punya 4 yang tidak yakin. Lo kan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini berarti di mana? Ada hati. Tadi kan gitu. Berarti yang harus yakin mulai dari mana ini? Karena di situ, mohon maaf, perintahnya harus yakin dan mantap. Mantap ini kan tidak boleh riting kiri, belok kanan. Kan ibu-ibu kalau naik sepeda motor kan kayak gitu. Riting kiri, belok kanan. Jalan terus putar balik gitu. Nah, itu ibu-ibu gitu. Itu ibu saya dulu seperti itu sampai dulu masih sepeda motor Yamaha 80 itu Yamaha perek katanya. Tetet ratingnya nggak jelas. Nah, dari kata yakin ini bisa saja sekarang kita harus menjelaskan. Di dalam diri kita itu ada yang namanya dulur papat limo pancer. Ada hati yang tidak yakin tiap hari. Ada pikiran yang kadang-kadang tawar-menawar dengan kebenaran. Ada perasaan yang kadang-kadang ada ono rasa, ono rumangsa, ono ati lan pikiran. Rasa pun itu sesuatu yang menurut saya juga bisa gagal paham. Nanti ada ngaji rasa. Ya nek rasa duren enak. Rasa melon enak. Nek rasa iki rasane menungso tawar-menawar dengan kebenaran. Kadang-kadang kebenaran Tuhan itu halo, sing penting sembahyang Gus, gak apa-apa. Nyolong-nyolong sandal didik-didik. Loh, sing penting sembahyang jadi ngaji rasa piye iki? Kan sing penting sembahyang Gus, iya. Sandal itu nggak hilang, katut papat loh ya. Tidak begitu ngaji rasa itu. Kalau manusia sebenarnya masih diletakkan bukan rasa dari Tuhan itu sendiri, Gusti Mung itu yang kita sembah, maka yang terjadi kita masih rasa itu masih tidak mantap dan tidak yakin. Apalagi rumangsa. Oh, wis maring ini arek iki biar rumangsa wis ngadep. Rumangsa wis ngerti. Rumangsa wis ketemu mbek Gustine. Tapi kuliah bolos. Rumangsa ngerti pelajaran, ditinggal sembahyang. Wah, paling pelajaran ini ngono ae. Kan ngono, ini mahasiswa kan kayak gitu ya. Dulu saya juga ngono. Jadi rumangsa itu sendiri adalah
sebuah sumber di mana kita dikek duit 1 juta itu rumangsa kurang. Kayak iki kan awakmu arep mulai nang Mojokerto to. Nah, iku ben minggu apa ben bulan boleh nih? Setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Piro biasanya DKI ya? Jatahnya 600.000. 600.000. Cukup nggak? Sebenarnya cukup. Sebenarnya, Iya. tapi tidak sebenarnya kan? Tapi kalau tidak sebenarnya itu agak kurang. Nah, nek sumpah malung gue boten cukup, kan cukup. Karena 600 iku rumangsa sik kurang. Dikek 6 juta sumpah rong minggu, rumangsa kurang. Rumangsa. Iya, iya. Letak rumangsa ini kan bukan di tangan. Bukan di kaki. Rumangsa itu kan di dalam kedalaman yang tidak mengikuti tentang kebenaran karena tidak yakin itu tadi. Sebenarnya sih itu kan katanya tadi sebenarnya 600 ini kan sih nawar itu ya. Jadi disitulah akalmu campur tadi 4. Pikirannya bayangno gak cukup. Sebenarnya masuk pikiran, hati masuk, rasa masuk, rumangsa metu. Gak cukup sih sebenarnya. Nah, wis ketemu 4. Yang akhirnya di kita itu disuruh oleh Tuhan mantep manembah mering ilahi itu adalah 4 faktor itu untuk menjadi satu. Dulur 4 5 pancer. Pancer itu tadi adalah kalau kekuatan Tuhan yang dipilih, maka bagaimana kita menghadap itu bukan karena sembahyang, menghadap bukan karena sholatnya. Menghadap betul kepada Tuhan itu sendiri adalah berperilaku betul-betul mengendalikan hati, pikiran, rasa, dan perasaan itu. Maka sebenarnya itu adalah ibadah yang tetap luar biasa. Sholatmu adalah sholatku. Ibadahmu adalah ibadahku. Itu betul-betul ibadah itu kepada Tuhan. Bukan kepingin dilihat teman. Ibadah kita itu sebenarnya ibadah yang bagaimana kita itu bisa mensucikan 4 faktor itu tadi. Pikiran, hati, rasa, dan perasaan. Nah kalau sudah begitu 600 ya tetap. Nek semua dirasa masih kurang poso nek aku bilang. Duduk kepingin sakti yang nggak duit. Jadi 1 bulan itu 100.000 harus bertahan untuk kos, untuk kuliah, untuk makan. 100.000 1 bulan. Tahun 99, 1994. Harus bertahan. Akhirnya yaitu kalau ke kamar mandi seminggu hanya 2 kali, kadang-kadang seminggu sekali. Karena tidak ada yang bisa dikeluarkan, jangan dimakan banyak itu. Kadang-kadang makan angin. Yang dikeluarkan nggak ada. Ini sering masuk angin. Nah disitulah pemirsa Cahaya Batin bahwa memahami mantep manembah mering ilahi itu kemarin masih kita ngomong bahas hati. Sekarang karena kita berkembang, kita kembangkan pemahaman ini yang menghadap itu tidak sekedar hati. Memang letaknya nanti di sini. Pikiran juga harus mampu menghadap. Rasa juga harus menghadap. Perasaan juga menghadap. Hati menghadap, maka dihilangkan 4 ini. Hanya 1. Tujuan kepada yang Maha Tunggal. Kepada yang Maha Agung. Jumeneng Kang Maha Agung karena kita ini adalah jagat agungnya Gusti. Nah, sudah tidak ada perasaan 600. Oh, muka-muka nanti dari 600 setelah buka podcast ini, Ibu, waduh anakku selalu tenanan. Pemirsa, semoga bermanfaat. Apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang pemahaman yang lebih dalam, mampu mengentalkan pemahaman kita, tidak hanya menghafal aksara Jawa, tidak hanya pintar menulis aksara Jawa, tapi mampu memahami kedalaman aksara Jawa yang akan melihat diri kita dengan Tuhan. Melihat Tuhan dalam diri kita, melihat diri kita dalam kedalaman Tuhan. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.